Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi kafi mazidah, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umbida selaku pengasuh beserta direktur pesantren Super Kemla Ridha. Yang terhormat orang tua saya di rumah dan teman-teman yang saya cintai. Semuanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kitab At-Tibyan. Jadi di sini ada dua cabang yang sama-sama membahas tentang tata cara atau adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama, di sini juga membahas tentang bersuci. Yang pertama itu ada tayamum. Tayamum itu bersuci jika tidak ada air. Jadi di sini pembahasannya, para jumhur ulama itu berpendapat orang yang junub itu, ada yang berpendapat orang yang junub itu tidak boleh melaksanakan sholat tapi boleh membaca Al-Quran. Ada yang berpendapat boleh melaksanakan sholat dan juga boleh membaca Al-Quran. Dan pendapat yang paling sahih yang dapat diambil itu adalah wajib mengerjakan sholat. Terus yang kedua ada haram. Apakah orang yang junub itu haram membaca Al-Fatihah pada saat sholat? Jawabannya itu ada dua pendapat. Yang pertama boleh, karena surat Al-Fatihah itu suatu rukun atau kewajiban dalam sholat. Terus yang kedua tidak boleh, orang junub itu hanya membaca bacaan zikir saja dalam sholat. Terus ada juga membahas tempat bersih untuk membaca Al-Quran. Tentunya secara global tempat untuk membaca Al-Quran itu tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang luas. Terus di sini ada sebagian ulama yang memakruhkan berapa tempat. Yang pertama ada kamar mandi, yang kedua ada kaskus atau tempat penggilingan yang sedang memproses. Terus ada juga sebaik-baik tempat membaca Al-Quran itu sebenarnya masjid atau rumah Allah, atau apa aja yang menghadap kiblat. Di sini juga ada dalilnya, bunyinya khairul majalisi mastuqbila bil qiblat. Sebaik-baik tempat baca Al-Quran itu adalah menghadap. Jadi kalau kita menghadap kiblat kita bisa khusyuk dan jiwa kita. Okay. Terus yang cabang kedua, di cabang kedua ini ada yang pertama memulai qiraah dengan ta'awudz. Bacaan ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tapi sebagian ulama berpendapat, ada yang berpendapat ta'awudz itu hukumnya sunnah. Terus yang kedua ada yang berpendapat ta'awudz itu bisa dibaca di akhir setelah kita membaca ayat. Tetapi pendapat yang paling sahih itu pendapat yang diambil dari di antara dua pendapat yang telah disebut. Terus mengawali dengan basmalah itu bacanya bismillahirrahmanirrahim. Terus ada juga tadabbur ayat. Tadabbur ayat itu artinya menghayati ayat. Jadi di sini ada 5 obat hati menurut salah satu ulama. Yang pertama merenungi atau tadabbur dalam membaca Al-Quran. Yang kedua ada mengkosongkan perut. Yang ketiga ada qiyamul lail atau berdiri ketika malam. Singkatnya kita mengerjakan sholat malam. Terus ada berdoa di waktu yang mustajabah atau waktu sepertiga dari akhir malam tersebut. Dan yang terakhir bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Oke, sekian dari saya. Jadi di sini ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya kita merasa resah dengan apa yang kita rasakan, maka obat hatinya itu apa? Jadi obat hatinya ada 5 tadi ya. Kalau salah satu, kalau kita misalnya dapat masalah, itu yang paling penting yang ada 2 di sini, 2 poin. Yang pertama ada qiyamul lail atau sholat sepertiga malam, dan yang keempat doa itu yang mustajab. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.